Ratu Bilqis yang demokratis, ibunya ternyata dari bangsa jin. Ratu Bilqis adalah pemimpin perempuan di negeri Saba. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Ratu Bilqis bisa menjadi pemimpin negeri Saba dengan penuh perjuangan dan rintangan. Lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Nabi Sulaiman ini? Ratu Bilqis adalah putri Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Yarib bin Kahtan, nenek moyang penduduk Arab. Diceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan Raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Ibu Ratu Bilqis bukanlah sebangsa manusia, melainkan jin, bernama Raihanah binti Sakan. Konon, karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Ratu Bilqis adalah anak tunggal sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Imam Husain bin Masud al-Bagawi menceritakan, Ratu Bilqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespons Bilqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Ratu Bilqis. Ada pula yang menolak. Dua respons yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Bilqis. Bagian lainnya dipimpin oleh seorang raja. Wilayah kepemimpinan Ratu Bilqis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Saba. Di bawah kepemimpinannya, Saba menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk, sebab rajanya lalim terhadap rakyatnya. Ratu Bilqis adalah pemimpin yang demokratis. Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Bilqis tersebut pada saat membahas surat dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 29-33, yang artinya, Dia, Bilqis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia, Bilqis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Sikap Ratu Bilqis dalam Al-Quran tersebut menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Nabi Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid, sang ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut dengan para petinggi kerajaan. Kekhasan jiwa kepemimpinan Ratu Bilqis ada pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya. Termasuk saat menentukan langkah untuk merespons surat Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis selalu meminta pertimbangan rakyatnya sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa Ratu Bilqis tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang. Maka tak heran, kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai, dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Bilqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Saba memiliki perangkat militer yang kuat. Tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Sementara itu, siasat diplomatis Ratu Bilqis dinarasikan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 34-35 yang artinya, Dia, Bilqis, berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu."
Ratu Bilqis tidak lantas memanfaatkan kekuatan militernya untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara yang anarkistik. Tergambar jelas dengan siasat politik diplomatis Ratu Bilqis yang tergambar dalam surat An-Naml ayat 34 dan 35. Ayat 34 pada surat An-Naml itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Bilqis untuk tidak mengambil jalan perang. Ia mengatakan pada menteri-menterinya bahwa menyulut api peperangan untuk menyerang negeri lain adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang tidak boleh dilestarikan. Tindakan itu hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, menginjak kehormatan dan kekuatan pemimpinnya. Tindakan perlawanan yang anarkistis demikian ini kemudian justru membuat peradaban terdahulu terhina dan porak-poranda. Ratu Bilqis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk para pendahulunya itu, ia lebih memilih langkah diplomasi dengan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Ia berharap dapat memberi kesan baik sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif. Bagi Ratu Bilqis, memberi hadiah bisa membahagiakan hati penerima, menyatakan rasa kasih, dan kadang dapat menghindarkan dari peperangan.